Assalamualaikum, saya Delil Khairat, Kuala Lumpur. Di 3 video terakhir, saya selalu menampilkan background pemandangan kota Kuala Lumpur dari udara. Tapi hari ini berbeda, karena malam ini ada berita duka dari tanah air Indonesia. Seorang seniman Indonesia, Glenn Fredly, baru saja berpulang. Walaupun ia tidak direnggut oleh coronavirus, tetapi Glenn telah menghibur jutaan orang Indonesia dengan suara merdunya, dan tentu ini adalah kehilangan yang besar bagi para penggemarnya. Jadi saya rasa tidak ada salahnya apabila sesi malam ini juga kita dedikasikan untuk Glenn Fredly. Semoga beristirahat dengan tenang. Hari ini Rabu 8 April 2020, Malaysia baru saja menyelesaikan hari ke-22 dari Perintah Kawalan Pergerakan PKP atau yang lebih populer dikenal sebagai lockdown Malaysia. Kita mulai dengan statistik harian. Hari ini penambahan kasus baru confirm positif corona di Malaysia adalah 156. Dengan demikian, hari ini total keseluruhan confirm positif menembus lebih dari 4.000 orang, tepatnya 4.119. 4119. Sementara itu, case yang sembuh hari ini adalah 166. Jadi lebih tinggi daripada case confirm positif baru. Ini membuat total kesembuhan adalah 1.487. Ada 2 tambahan kematian hari ini, kedua-duanya warga negara Malaysia, sehingga membuat total kematian 65 orang sampai sejauh ini. Sisanya ada 2.567 orang yang sedang dirawat di berbagai hospital di seluruh Malaysia. Dari 2.567 ini, hari ini ada 76 saja yang dirawat di unit rawatan rapi atau ICU. Ini adalah angka yang cukup rendah, mungkin paling rendah selama lockdown, karena biasanya selalu di atas 100. Kemudian kemarin saya laporkan 92 dan sekarang 76. Dari 76 itu ada 45 orang yang memerlukan bantuan alat pernafasan atau ventilator. Dengan 65 jumlah kematian sejauh ini, maka fatality rate Malaysia cukup rendah tentu, 1,57% saja. Jauh di bawah global fatality rate yang berada pada level 5,6%. Sehingga kini ketika saya cek tadi di website Johns Hopkins University, sudah 1,45 juta orang di seluruh dunia terinfeksi positif, confirm positif corona, COVID-19, dan hampir 400.000 orang telah wafat. Bukan 400.000 orang. Hampir 400.000 orang adalah dari Amerika Serikat. Sementara yang wafat adalah 85.000 orang. Oke. Hari ini Kementerian Kesehatan menampilkan beberapa statistik tambahan yang menurut saya menarik untuk kita lihat bersama juga. Yang pertama terkait dengan case kesembuhan tadi. Hari ini cukup menggembirakan karena jumlah kesembuhan harian lebih tinggi daripada confirm positif harian. Selama 22 hari lockdown, baru 2 hari hal ini terjadi. Hari ini dan 2 hari yang lalu ketika tingkat kesembuhan mencapai 236. Dan yang confirm positif baru hanya 100-an lebih. Dan ini tentu menunjukkan tren yang positif bagi perkembangan pengendalian COVID-19 di Malaysia. Sepertinya usaha keras yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia
sepertinya membuahkan hasil sejauh ini. Kemudian dari sisi kematian juga, uh, dari 65 tingkat kematian sampai hari ini, 60% dari mereka adalah pasien yang berusia di atas 60 tahun. Jadi memang para lansia lanjut usia atau yang di Malaysia disebut sebagai warga emas merupakan golongan yang sangat rentan terhadap infeksi coronavirus, sehingga perlu diproteksi dengan lebih baik. Dan 75% dari yang wafat ini memiliki komplikasi dengan penyakit lain, apakah itu jantung, diabetes, ginjal, dan sebagainya. Itu statistik yang menarik. Kemudian yang menarik juga adalah bahwa saya sempat, sebelum ke sini ada yang menarik lagi terkait dengan case yang masih dirawat. Jadi hari ini untuk yang dirawat sejauh ini, Kementerian Kesehatan juga menampilkan statistik yang cukup menarik untuk informasi kita. Kementerian Kesehatan membagi level yang dirawat itu menjadi 5 tingkat atau 5 kelompok berdasarkan tingkat keparahan sakitnya. Level pertama adalah yang positif, confirm positif corona, tetapi tidak ada gejala. Jadi seperti orang sehat, tapi ia confirm positif sehingga dia merupakan carrier dari virus coronavirus. Level kedua adalah confirm positif tapi dengan gejala yang ringan. Nah, dari keseluruhan confirm positif di Malaysia, 88%-nya berada di kelompok 1 dan 2. Jadi sebagian besar dari yang confirm positif dan dirawat, 88%-nya ada di kelompok pertama dan kedua, yaitu either tanpa gejala atau gejala yang ringan. Kemudian kelompok ketiga adalah mereka yang positif dengan radang paru-paru tetapi tidak memerlukan ventilator atau alat bantu pernafasan. Sementara kelompok keempat adalah positif, mereka memiliki radang paru-paru dan memerlukan bantuan pernafasan. Nah, kelompok ketiga, keempat ini yang sama-sama memiliki radang paru-paru adalah sejumlah 7% dari semua kasus. Jadi 88, 7%. Kemudian yang kelompok kelima, tahap kelima yang paling parah, yaitu sesak nafas dan memerlukan bantuan ventilator, mereka adalah 5% dari keseluruhan kasus. Itu adalah statistik yang cukup menarik yang ditampilkan oleh Kementerian Kesehatan pada hari ini. Kemudian pada update-update sebelumnya, saya lupa tepatnya pada hari keberapa, saya pernah menyampaikan bahwa Malaysia itu memiliki 3 strategi utama dalam menanggulangi krisis coronavirus ini. Yang pertama, melakukan lockdown ini untuk memutus rantai penularan baru. Yang kedua adalah dengan melakukan testing sebesar-besarnya. Hari ini mungkin sudah mencapai 60.000 orang dites, dan ketika menemukan kasus positif, Malaysia akan segera menelusuri atau melakukan investigasi maksimal berdasarkan riwayat perjalanan dan juga riwayat interaksi dari kasus positif ini. Jadi orang-orang yang diketahui berinteraksi secara dekat di waktu yang belum terlalu lama dengan confirm positif ini akan dicari oleh pemerintah Malaysia, lalu akan dites, lalu kalau positif akan diisolasi, bahkan kalaupun tidak positif akan diisolasi, kemudian kalau positif akan dirawat. Begitu dilakukan seterusnya. Setiap
confirm positive case akan dilakukan pencarian kontak-kontak rapatnya atau orang-orang yang berinteraksi rapat dengan atau dekat dengan yang confirm positif tersebut. Ini memungkinkan pemerintah Malaysia benar-benar memiliki statistik yang lengkap tentang sejarah bagaimana seseorang itu bisa terpapar coronavirus. Nah, namun demikian, meski dengan investigasi yang demikian detail, rapi dan tercatat baik itu, tetap saja ada kasus-kasus yang tidak bisa ditelusuri, tidak bisa diketahui bagaimana ia terpapar. Dan kasus ini disebut sebagai sporadic case. Sporadic cases ini 2 hari yang lalu dilaporkan jumlahnya adalah 69. Jadi 69 ini mereka confirm positif, tapi tidak dapat diketahui dengan pasti bagaimana mereka terpapar, bagaimana sejarahnya, dari siapa mereka terpapar. Jadi investigasi yang dilakukan belum cukup mencapai kesimpulan pada bagaimana mereka terpapar. Tapi bagaimanapun itu adalah tentu secara umum statistik yang dikumpulkan oleh pemerintah Malaysia cukup bagus. Jadi misalnya saya kasih contoh satu di sini bagaimana histori satu kelompok atau klaster itu bisa digambarkan dengan apa namanya dengan diagram seperti ini. Jadi untuk klaster-klaster, semua klaster Malaysia mampu menampilkan diagram seperti ini yang memberikan gambaran secara cukup komprehensif bagaimana seseorang terkena coronavirus, dari mana ia kena, dari mana ia dapatkan, apakah ia generasi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya dari suatu kasus. Kemudian update yang lain juga, statistik yang lain juga yang cukup menarik menurut saya adalah sejauh ini dan hari ini di post di akun Twitter Kementerian Kesehatan Malaysia, sejauh ini ada 5 klaster terbesar dari coronavirus, penularan coronavirus. Jadi kelompok terbesar yang confirm positif. Kelompok yang terbesar pertama tentu saja adalah perhimpunan di Seri Petaling, Jamaah Tabligh di Seri Petaling. Hingga kini ada 1.682 kasus confirm positif dari klaster itu. Yang kedua adalah persidangan keagamaan di Kuching, di sebuah gereja di Kuching. Kasusnya adalah 110 orang confirm positif sejauh ini. Kemudian majelis perkawinan, pesta perkawinan di Bangi di Selangor dengan 94 confirm positif. Kemudian klaster yang berasal dari individu sejarah perjalanan ke Italia. 2-3 hari yang lalu saya update di video saya bahwa ada kasus di mana seorang yang baru pulang dari Italia, tapi tidak secara terbuka menyampaikan bahwa kenyataan dia baru pulang dari Italia, lalu akibatnya tidak diterapkan prosedur karantina atau isolasi COVID-19 terhadap orang ini, dan dia tetap beraktivitas seperti biasa. Akhirnya ia menularkan sampai 2 hari itu ke 37 orang dan 5 orang wafat. Sampai hari ini ada penambahan dari individu ini telah menulari 41 orang dan 5 yang wafat. Dan yang menyedihkan adalah 5 yang wafat itu mereka semua di Sarawak, Malaysia Timur. Kelima-limanya adalah berasal dari satu keluarga. Jadi keluarga dekat, nenek, om, tante, dan ayah dari seseorang. Kemudian yang kelima adalah klaster Seri Petaling, subklaster Seri Petaling di daerah Rembau. Rembau ini di negara bagian Seremban di selatan Kuala Lumpur. Jadi disebut sebagai subklaster Seri Petaling. Jadi mungkin
berasal dari dibawa oleh konfirm positif dari Sri Petaling, lalu terbentuk klaster baru di daerah Rembau tersebut. Itu barangkali update untuk hari ini. Tidak ada kejadian yang terlalu istimewa di Malaysia hari ini, tapi seperti yang Anda lihat, statistik COVID-19 Malaysia sejauh ini mengindikasikan perkembangan yang baik sejauh ini. Namun demikian hari ini sudah 22 hari Malaysia menerapkan lockdown PKP, maka di berbagai media, sosial media maupun mainstream media semakin banyak diskusi mengenai apakah lockdown ini akan diteruskan oleh pemerintah Malaysia selepas tanggal 14 April nanti. Spekulasi masih terus berkeliaran. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan iya akan dilanjutkan tapi dengan peraturan yang tidak terlalu ketat. Nampaknya semua orang yang berspekulasi itu, bahkan seluruh rakyat Malaysia harus menunggu sampai hari Jumat ini, tanggal 10 April, di mana diinformasikan pemerintah akan mengumumkan keputusan mengenai apakah PKP atau lockdown ini akan dilanjutkan atau tidak, atau ada keputusan lain. Oke, mungkin itu saja update dari saya hari ini. Stay at home, stay safe, stay distance, jaga jarak, dan semoga virus corona ini segera cepat berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.